Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan. Dan kali ini gue bakal nge-review keyboard 65% dari Paradox Gaming. Jadi keyboard ini adalah keyboard budget atau bisa dibilang entry level dengan form factor atau layout 65% yang belakangan ini booming banget di mechanical keyboard community, baik custom maupun pre-built. Dan di Indonesia sendiri juga makin banyak form factor atau layout yang lebih kecil ya, dengan harga-harga yang jauh lebih affordable dibandingin dulu. Dan pertama, gue bakal mulai dari build quality dan juga case di keyboard ini. Kalau misalnya untuk build-nya, keyboard ini bisa dibilang overall not bad. Jadi tidak ada yang bagus-bagus banget, tapi tidak ada juga yang jelek-jelek banget. Dan untuk keyboard ini, bisa dibilang hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu plate dan juga bottom case. Untuk plate-nya sendiri, dia itu menggunakan bahan logam yang di-coating menggunakan cat putih, dan untuk cat putihnya sendiri, dia itu tidak mudah lecet. Lalu untuk case-nya, dia menggunakan bahan plastik, dan juga ada logo print Ghost di depan kanannya. Terus untuk mounting keyboard ini, dia menggunakan mounting tray mount, yang berarti plate-nya itu ditempel ke tray case dengan skrup. Lalu untuk case-nya dia juga pas kalian pegang juga rasanya itu nggak premium-premium banget, tapi juga nggak kerasa murah-murahan banget. Terus juga mungkin pas kalian megang, kalian bisa ngerasain case itu tuh sedikit kopong gitu ya, dari feel-nya dan juga suaranya. Lalu untuk di bagian bawah case-nya, dia ada 4 rubber feet, biarin keyboardnya nggak geser kemana-mana. Dan juga sayangnya dia tidak ada flip up fit. Jadi untuk typing angle-nya dia fix segitu aja. Terus untuk beratnya keyboard ini, dia itu di 550 gram yang bisa dibilang enteng banget. Lanjut ke keycaps. Untuk keyboard ini, keycaps-nya itu dia menggunakan double shot ABS dengan ketebalan 1 mm. Lalu untuk font yang digunakan bisa dibilang cukup bagus, meskipun text modifier-nya itu sedikit aneh dan inkonsisten. Lalu di beberapa keycaps-nya mereka juga ada Sub Legends yang menggunakan pad printing sebagai metode printingnya. Untuk pad printing sendiri, kalau misalnya kalian pakai atau misalnya digosok, bakal bisa hilang. Terus kalau misalnya kalian mau ganti keycap, bisa dibilang mudah banget, soalnya dia itu menggunakan layout 65% standar. Dan untuk ganti keycap-nya itu kalian hanya butuh shift 1,75 unit, lalu 1 unit untuk bottom row-nya, dan untuk nav cluster-nya sesuai dengan row-nya, karena untuk nav cluster-nya bisa dibilang berbeda dengan yang biasanya di TKL atau yang full size. Sekarang kita lanjut ke switch di keyboard ini yang menggunakan brand Gateron, dan untuk unit gua dia menggunakan Gateron Blue. Untuk switch Gateron di keyboard ini bisa dibilang batch-nya dapatnya tuh bukan yang jelek, jadi pas gue pakai tidak ada semacam yang scratchy nggak jelas atau inconsistent, tapi sayangnya dia punya stem itu cukup wobble. Kalau misalnya untuk feel switch-nya bisa dibilang ya as expected dari Gateron Blue, dia itu clicking-nya sedikit rattly, tapi untuk beratnya ya cukup enteng dan dia itu cukup smooth sih buat clicky switch. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ganti switch, keyboard ini nggak hot swap, jadi kalian harus disolder, lalu solder kembali switch-nya. Sekarang ke stabilizer, yang menurut gue di keyboard ini cukup baik, soalnya selama gue pakai, gue tidak mengalami adanya rattle yang sangat mengganggu. Untuk tipe stabilizer di keyboard ini, dia itu menggunakan plate mount stabilizer, dan dia itu tidak bisa diganti dengan PCB mount stabilizer. Nah, sekarang ke bagian yang asik, yaitu bagian membongkar keyboard. Untuk bongkar keyboard ini bisa dibilang tuh mudah banget. Kalian hanya tinggal melepas keycap, terus ambil obeng, buka skrupnya yang nempelin case ke plate, dan terakhir lepas. Udah, gitu doang. Lalu untuk penampakan PCB-nya seperti ini. Lalu untuk di PCB-nya, dia itu ada semacam slot untuk wireless module yang di keyboard ini nggak ada. Lanjut ke lighting di keyboard ini. RGB keyboard ini bisa dibilang bagus-bagus aja. Dia itu nggak super terang dan juga nggak gelap. Tapi kalau misalnya ruangan kalian terang banget, keyboard ini nih bakal kelihatan sedikit gelap. Lalu untuk lighting mode-nya, dia memiliki 9 mode yang dapat dikontrol tanpa software dengan FN dengan pipe. Lalu untuk mengganti warna bisa menggunakan FN dengan koma. Dan untuk brightness dan speed-nya bisa dikontrol menggunakan FN dengan arrow. Kalau misalnya kalian mau kontrol dengan software juga bisa, dan untuk software akan gue bahas nanti. Setelah itu, keyboard ini juga memiliki Windows dan juga Mac mode. Jadi kalau misalnya untuk toggle ini, kalian bisa menggunakan FN dengan A untuk Windows, lalu FN dengan S untuk Mac. Lalu juga ada FN dengan left control untuk semacam FN lock untuk function row. Jadi kalian cuma tinggal pencet 1 sampai plus untuk akses F1 hingga F12 tanpa harus pencet FN kalau misalnya kalian udah toggle. Dan juga ada FN plus Win untuk Windows lock. Sayangnya untuk keyboard ini, dia nggak ada multimedia function keys. Kalau untuk softwarenya, dia itu bisa dibilang cukup standar. Dia itu bisa ngeganti setiap fungsi key, lalu juga mengganti mode lighting, lalu gaming mode, dan juga ada macro function. Terus kalau misalnya untuk aksesorisnya, kalian bakal mendapatkan USB Type-C, wire keycap puller, dan juga 2 kertas manual. Kalau untuk kertas manualnya,
kayaknya tuh satu salah barang. Lalu untuk yang satunya lagi, dia lebih banyak ngajarin tentang Bluetooth-nya, meskipun yang keyboard ini dia nggak ada Bluetooth-nya. Jadi bisa dibilang manualnya tuh lebih banyak sesatnya dibandingin benernya. Terus kalau misalnya untuk keycap puller-nya, dia itu dapatnya wired keycap puller, jadi bisa dibilang baik-baik aja. Dan untuk kabelnya, dia itu menggunakan USB Type-C dengan outer coating karet. Terus sekarang ke pengalaman gue pakai keyboard ini, yang bisa dibilang overall cukup baik. Apalagi pas gue lagi pakai buat ngetik atau juga buat main game. Gue tidak mengalami adanya switch yang misregister, atau misalnya delay, atau misalnya bahkan tidak keregister sama sekali. Itu semua tidak ada dan overall sangat memuaskan si keyboard ini. Sekarang untuk konklusi video ini, di harga 600 ribuan menurut gue barang ini oke banget dan memuaskan karena kalian itu bisa pakai keyboard ini tanpa harus dimodifikasi untuk dapat pleasant experience out of the box. Lalu kedepannya kalau kalian misalnya mau gonta-ganti keycap atau switch juga bisa dibilang mudah banget, meskipun untuk gonta-ganti switch sedikit lebih susah ya dibandingin yang hot swap karena kalian harus solder dan juga disolder. Tapi untuk keycap dia itu menggunakan 65% yang bisa dibilang cukup standar, jadi untuk mengganti replacement capsnya gampang banget. So kalau misalnya kalian suka dengan layout 65% atau pengen punya keyboard 65%, keyboard ini bisa aja buat kalian pick up karena dia itu out of the box sudah cukup baik dan overall memuaskan banget sih menurut gue. Thank you sudah nonton sampai akhir sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka. Dan kalau misalnya kalian mau dengar typing testnya, silahkan nonton sampai akhir karena typing test akan gue sisipkan setelah ini. Bye-bye.